Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amah wa yukafi mazidah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad niftahi babir rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a hudah wa wala. Amma ba'du, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Wala haula wala quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim al-'azizil hakim 'adada kulli harfin kataba wa yuktabu abadal abidin والدهر الداهرين ويتعلم وتعليما وتذكرا وتذكيرا والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على تمسك بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وبره وثوابه تعالى. Wa qala rahimahullahu ta'ala, dan berkatalah musannif rahimahullahu ta'ala, sahdan manakala telah tajalli Allah ta'ala dengan zatnya daripada tiada dengan wasitah sifatnya pada seorang hamba yang dikehendakinya, umpamanya niscaya fanalah di sisinya itu dirinya dan segala makhluk yang lain dari padanya dengan segala zatnya dan sifatnya, maka tiadalah dapat ia mengkhabarkan akan tajalli itu kepada seorang jiwa pun. Maka kalau dikabarkan baik, makanya pian tajalli lawan bini dalam kelambu itu kalau dah dikabarkan atau tajalli orangnya gitu. Nah, paham jangan? Lamunnya dikabarkan supan, itu rahasia antara suami istri. Nah, itu umpamanya. Kalau seorang hamba itu sudah ditajalli Allah, dan Allah pun kada sembarangan bapilih, iya lah. Orang nak kawin kan bapilih ya Allah, membaca ger diolah kekasih. Kita meminta pun kadang kadang Allah Ta'ala, buktikan cintamu padaku. Oh iya, cinta kita ini dibuktikan lawan Tuhan dulu. Ini mengaku cinta lawan Tuhan subuh melayur, ya paham mengaku cinta, mengaku parah kepada Allah Ta'ala. Berapa rakaat semalaman tahajud, berapa hatam sebulan, bulan puasa ya udah hatam setahunan tidak lagi. Ini parak sudah puasa nih, bilang bakulat Quran, bilang tidak di atas lemari kalau terbaca ya. Pertama kita buktikan cinta kepada Allah. Sebab kalau sudah diakui kita ini dicintai Tuhan, nyaman hidup. Kalau usah cinta Allah ridho ya atau Allah senang, nah, lawan kita ini nyaman hidup kita. Kalau ada masalah, no problem, mafi muskilah, ya orang Arab. Tenang pikiran. Bukan berarti orang yang bahagia itu banyak duitnya, kada juga. Bukan berarti orang yang bahagia itu tinggi pangkatnya, no, kada. Orang yang bahagia itu adalah yang selalu mengingat Allah, yang selalu bersama Tuhannya.
Kadang kita mengartikan bahagia itu salah. Sebagaimana banyak kita mengartikan rezeki pun salah. Ada berrezeki dari miliar, kenapa menulang kada dapat? Atau berjualan kada simpayuan tebarong nang dijual es, harinya hujan ulang amat. Paksa diminum esnya seorang sakit parut, nggak minum esnya malah besok kan. Sia. Rezeki itu umum, sesuatu yang diberi atau sesuatu yang sesuatu yang tidak diberi tapi kita terhindar dari sesuatu, itu pun rezeki. Bisa sembahyang 5 waktu, rezeki. Apalagi berjamaah, rezeki luar biasa. Kawa sehari biasanya sehajus Quran, kawan 2 juz, alhamdulillah. Tapi tentu amal yang mudawamah itu yang akan diperhatikan oleh Allah. Biar sedikit tapi rutin. Al-Quran misalnya selembar sehari atau 2 lembar atau sekali balik tentu cukup bagi kita orang awam nih, asal ada dibaca Quran. Tiada lain yang kita harap apa? Tuhan mau memperhatikan kita, tajallinya. Cuman tajalli kemarin itu sudah belum sampaikan, kada bisa didapat oleh seseorang kecuali melewati 2 tahap dahulu. Pertama takhalli, yang kedua tahalli bil haq, yang ketiga baru tajalli. Khalli, takhalli, tahalli dan tajalli. Apa pulang burung itu dia bunyi ada khol-khol gitu. Hanya sekali mendengar aja. Ini makomnya orang-orang yang mau membersihkan diri dan hatinya. Apa gerak gunanya hati kita ini bersih? Banyak. Yauma la yanfa'u malun wa la banun illa man atallaha biqalbin salim. Ini yang kita cari, qalbun salim, hati yang selamat. Kada mungkin Allah tajalli sebelum takhalli dan tahalli. Takhalli itu membersihkan diri dari semua dosa. Dosa itu banyak dan jenisnya pun beda-beda. Hilang, bersih. Kemudian tahalli, berhias, dihiasi diri kita dengan pertama di luarnya dulu. Sebab di luarnya kenyaman sedikit kawan dikarasi. Seperti kita melaksanakan ibadat, melaksanakan sunnah Nabi yang berat, seperti berjamaah kada putus sampai setahun misalnya, kada putus. Hujan kan? Sayang di masjidnya hujan kan? Di masjid hujan miris sekarang. Bahkan kayak langit masjid kita di atasnya siang terus. Mudah-mudahan rahmat Allah, mudah rahmat dan barokah serta karomah. Berhias dengan sesuatu yang mulia seperti takwa. Takwa di zahirnya, kemudian ibadat. Takwa itu kan mencakup sudah. Di hati takwa juga, takwa batin. Maksudnya di hati ini beribadat. Ibadat hati itu seperti sabar, syukur. Nah, syukur ini kita kurang, ridho, tawakal, apalagi macam-macam. Jangan maksiat seperti dendam di hati atau sangka jahat, masih bahiri ada di hati. Lawan kawan, padahal kawan juga. Kada ketujuh melihat orang dapat nikmat, hati iri.
dengki itu banget lagi hasad. Kemudian ada godok di hati, sarik. Kalau melihat orang sarik, kenapa ini? Rupanya anasir apinya harap banget. Nah, ini mesti banyak mandi orang ini, atau banyak berwudu atau berhujan. Sebab api itu bisa bisa padam dengan air. Kalau orang yang paham dengan gerakan sholat, semalam sudah hari berdiri, bertunduk, rukuk, kemudian ada lagi sujud, kemudian duduk antara sujud atau duduk iftirosh atau duduk tasyahud. Nah, ini menunjukkan 4 anasir. Berdiri itu seperti sifatnya angin. Apa sifatnya api? Api ini kan hendak tinggi terus. Tunduk, rukuk itu anasirnya angin. Nah, makanya orang ketujuh rukuk itu pada mau masuk anginnya. Sujud itu banyu, air. Makanya sujud air itu menjadi tempat yang terendah. Di ketika sujud itulah kita berada di hal yang paling rendah. Nah, di sini penyataan daripada diri kita sebagai hamba Allah. Duduk itu seperti sifat tanah atau batu atau gunung. Makanya orang yang bujur sembahyangnya nyaman hidupnya, sehat awaknya, tapi bujurlah sembahyangnya. Banyak orang yang sembahyang tapi belum bujur. Nang mana ayat inna salata tanha anil fahsya wal munkar itu dasar bujur. Cuman gawinya kadang belum masih salah. Atau bujur juga kurang banyak. Nang wajib aja digawi, menggawi nang sunnah bilang koler benar. Nah, ini banyak sembahyang sunnah banyak. Tinggal 100 rakaat bikin semalaman nyaman pinggang tuh. Papalu ya lah. Behnya mau biaya lagi. Ibadah tadi banyak. Supaya banyak juga sangu dalam kubur ya kan. Yang sunnah itu dianjurkan di rumah. Nah, kembali kita dengan tajalli. Setelah tahalli, nah kemudian hanyar tajalli, bersih sudah awak dan hati. Tajalli itu bisa dengan sifatnya, seperti sifat di dalam sifat ma'ani, ada qudrat, iradat, ilmu, hayat, sama', basar dan kalam. Tajalli Allah Ta'ala dengan kudratnya di awak orangnya, lalu kuatnya diguyangnya oleh Sam'un. Sam'un ini kan nabi yang tidak punya pengikut. Jadi waktu hari kiamat melenggang masuk surga serongan. Rasulullah melihat Sam'un ini senyum. Ujar Jibril, kenapa dia senyum ya Rasulullah? Aku melihat Sam'un itu yang hidup. Melenggangnya masuk surga serongan. Ada mikirkan umat, dibawahi umat bilang terima kasih juga. Kisah Sam'un bahari ya kan? Biasanya para Lailatul Qadar ini kisahnya keluar. Sebab dia beribadat 1000 bulan. Sam'un ini diberi kekuatan, diberi kesaktian, berarti tajalli kudrat di situ. Atau diberi tajalli iradat, bisa juga bergabung. Ada juga diberi orang tajalli ilmu, alim orangnya, pintar benar. Kawannya 110 kali, muridnya sekali aja dapat. Imam kita Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i, sekali cangang jalan kitab ke sini, tutup hafal sini. Ya kita tuh hukum hafal nyaman hilangnya atau kita tuh. Imam Syafi'i saking hebatnya IQ-nya sih. Ketika berjalan dari rumah ke masjid atau dari rumah sidin ke majelis, wadah guru sidin Al-Imam Sahibul Muwatta Al-Imam Malik bin Anas, sidin menutup kepala sidin, menutup telinga.
Kenapa ujul kawan? Sebab apa yang ku dengar itu hafal aku langsung. Masya Allah. Aiki otaknya sini luar biasa. Tajalli ilmu. Tajalli hayat ini hidup. Kalau sudah tajalli Allah dengan seseorang dengan hayatnya, mulai inya lahir sampai hari kiamat kada sing matian. Ada guru ada. Siapa? Nabi Khidir. Bahkan Nabi Khidir bisa menyerupanya. Mudah-mudahan sekali-kali di masjid kita ini ada belang Nabi Khidir. Apabila kan ya biasanya Jumat sih itu. Dan orangnya biasanya kada menonjol. Ibu kunjung anak duduk jadi benar Nabi Khidir. Mulai zaman sidin, zaman terlahir sampai hari kiamat itu kada dimatikan Allah. Tajalli Allah dengan sama, mendengar sesuatu yang jauh nun di sana. Bahkan sampai ke dalam surga mendengar Rasulullah, mendengar suara sandalnya Sayyidina Bilal bin Rabah. Aku jadi mendengar suara sandal kamu wahai Bilal di surga. Oh ini berarti ini orang surga ini Sayyidina Bilal. Apa amalan pian wahai Bilal? Amalan maksudnya yang sunnah. Kalau amalan itu maksudnya yang sunnah dan rutin. Ya Rasulullah ulun tuntung baudu, pamila aja baudu ulun langsung sembahyang sunat 2 rakaat. Namanya sholat sunat wudu. Ayatnya terserah ya, cuman memang ada ayat khusus. Usolli sunatul wudu rakaataini lillahi ta'ala, kemudian takbir Fatihah sekali, dan itu ada ayat law annahum idzalamu ya. Law annahum idzalamu anfusahum zakarullah fastaghfaru bi dzunubihim wa may yaghfiru dzunuba illa Allah wa lam yasiru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun ulaika jazaohum wa hum ya'lamun ya situ jadinya. Ada dibaca istighfar 3 kali, astagfirullah astagfirullah astagfirullah. Baca qul ya ayyuhal kafirun sekali. Rukuk, i'tidal, sujud, kemudian tuntung rakaat pertama, rakaat kedua berdiri Fatihah, kemudian kada ingat lu surahnya, nah surah apa gitu maksudnya, ayatnya ingat aja kok. May ya'mal su'an aw yadhlim nafsan summa yastaghfirillah yajidillaha ghafurur rahim. Istighfar 3 kali, kemudian tutup dengan al-ikhlas, qul huwallahu ahad sampai habis. Atau misalnya ayatnya diambil qul ya aja, Fatihah, qul ya ayyuhal kafirun, ayat langganannya, istighfar 3 kali. Nah, rakaat kedua Imam Fatihah, al-ikhlas, qul huwallahu, tuntungan, kemudian istighfar 3 kali. Cuman ayat khusus tadi kada hafal, cuman hendak menggawi boleh juga. Tuntungan rakaat kedua sampai salam dibaca, setelah salam Allahu Akbar 10 kali, Alhamdulillah 10 kali, Subhanallahi wa bihamdih 10 kali, Subhanal Malikul Quddus 10 kali, Astaghfirullah 10 kali, La ilaha illallah 10 kali. Kemudian doanya Allahumma inni a'udzubika min diqid dunya wa diqi yaumal qiyamah. Artinya, ya Allah, aku berlindung kepadamu dari sempitnya hidup di dunia dan sempitnya hidup di akhirat. Kada lawas ada kawan bawa umroh, nah itu kabul. Atau mau menjalik kita ziarahan ke jaga niaku ya, karena kawan kita ziarahan ke Jawa ya, hidupnya tuh lapang, luas, perasaannya dunia ini luas. Itu di dunia, apalagi di akhirat ya.
Akhirat itu di mana dimulai ketika ruh itu sudah berpisah, di alam barzah itu sudah masuk akhirat. Nah, maksud luas hidup di akhirat, orang ini diberikan kebebasan sebagaimana bebasnya kupu-kupu ketika sudah berapa lama hidup di dalam kepompong. Asalnya ulat aja kan, kupu-kupu itu asalnya ulat ya kan. Ini benang ahli fisika nih, biologi kah fisika kah? Biologi kan harusnya barang aja punya ilmu alam gitu. Asalnya kupu-kupu itu ulat, cumannya mau bahaluat yang ini kepompong tuh kan makan gak ada, minum gak ada, bakawan gak ada. Nang dibacanya zikir aja, bajikir juga nya. Ulat tuh bajikir, yusabbihu lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Nah, gawiannya zikir, tasbih, istighfar. Kada makan, kada minum, kada bakawan, kada beban berenang lain, dan kurang guringnya. Sampai masanya tiba, terbukalah kulit kepompong. Sampai habis, keluar makhluk yang beda dengan yang asal. Kau terbang si ulat tadi. Itulah halnya manusia. Kalau dia mau menahan dirinya dari yang haram, mau menahan dirinya dari makanan, minuman, perkataan yang haram, bakawan dipilih. Kalau nyata ada nang baik menyerongannya sudah gawian apa? Gawian ibadah. Sampai akhirnya kepompong dalam diri kita ini terbuka. Nah, bebas. Bisa orangnya masih ada umur di dunia, atau jasadnya sudah mati tapi ruh itu kada pernah mati. Nah, di awal kita ini ada nang kada kematian, ruh dalam diri. Jasad boleh 10 tahun, 20, 30, 40, 50. Abahnya berapa? 70 sudah. 78 ya. Ada nang 100, 105. Walau payan tuh ada nang 127 ya kan, ada nang sampai 1000 awak. Tapi kalau ruh itu abadal abidin salalawasan, abadan sarmada. Nah, makanya nang salawasan ini nang kita pikirkan bahimat. Jangan makanan itu awak, jangan dipikirkan, parut jangan dipikirkan, ini nang dipikirkan dalam sini supaya ruh ini mau senang hatinya. Lahum ma yasha'una 'inda rabbihim yurzaqun. Itu ayatnya. Ketika mereka sudah berada di dalam keridhaannya Allah, lahum ma yasha'un. Bagi mereka apa yang mereka kehendaki dikabulkan. Bismillah. Masya Allah, mudah Allah memberikan kita mudah-mudahan kebebasan. Ada kalau lagunya tuh lagu Roma Irama, bebas aku bebas ya. Tajalli di sama, di basar, di mata, melihat sesuatu yang kada dilihat oleh manusia. Sekurang-kurangnya kita bisa melihat al-haq, kebenaran. Mana nang bujur, mana nang salah, mana gawian nang di situ Allah ridho, nang mana Allah murka. Sampai kalam. Nah, kalam. Orang yang membaca kenal dengan Allah. Arti kenal dalam dirinya ada ilmu masalah tauhid, iman dalam hati. Hatinya tiada ada mensekutukan Allah dengan apa jua pun. Walaupun terhadap dunia, terhadap syaitan, iblis, atau terhadap nafsunya.
karena mau ia mendoakan. Syirkul jali ataupun syirkul khafi, syirik yang besar atau syirik yang samar. Ma fi qalbi, tidak ada di hatinya. Ma fi qalbi siwallah, tidak ada di dalam hatinya kecuali Allah. Bagi orang ini barulah dia dapat tajalli yang sempurna. Falamma tajalla rabbuhu lil jabal ja'alahu dakkan wa kharra Musa sa'iqan Rabbi arini anzur ilaik. Ujar Nabi Musa, ya Allah, ulun pun hendak benar melihat dia. Qala lan tarani, belum waktunya wahai Musa. Allah itu seperti seorang ayah yang bijaksana, walaupun dia maha suci dari memiliki anak. Ahkamul hakimin, yang bijaksana, yang paling bijaksana dari seluruh orang yang bijaksana. Allah itu segalanya bagi kita. Tahu aja Allah Ta'ala ini bahwa Nabi Musa kadang mungkin melihat Allah zatnya ketika masih di dunia, tapi Allah pun kadang hendak Musa penasaran. Walakin yanzur ilal jabal. Nah, coba perhatikan menjadi Allah gunung yang engkau berada di atasnya. Gunung Sinai, Tur Sinai. Tur itu kan gunung, Sinai itu namanya. Falamma tajalla rabbuhu lil jabal, ketika Allah akan, lafaznya mudhari, lafaznya madhi, fi'il madhi tapi maknanya mudhari. Nah, padahal fi'il mudhari dan madhi ini sama. Sebenarnya sudah terjadi Allah, tapi ingin menampakkan dirinya melewat perantara gunung. Ini gunung bergetar, khaufan min rabbih, takut dengan Tuhannya. Karena selain manusia, makhluk itu tahu siapa Tuhan, siapa Allah, mereka tahu. Khauf, takutannya. Makanya orang yang takut di dalam hatinya kadang ibadatnya di luar akal biasa. Sama lapannya beribadat, takutan. Falamma tajalla rabbuhu lil jabal ja'alahu dakkan wa kharra Musa sa'iqa. Ini ayat luar biasa. Dan lagi pula masalah tajalli ini pun bahkan tidak bisa didapat ditalkinkan dari guru kepada murid. Ini murni laduni. Jadi ada ilmu yang memang kita dapat dari manusia, dari guru-guru kita. Ada ilmu yang mestinya kita mencari langsung kepada Allah. Nah, ini tidak bisa didapat kecuali kita mendekatkan diri dalam ibadah. Dan makanya ibadah ini namanya sholat, Quran, yang dibaca. Nah, terserah itu maksudnya hendak pian menuruti Uwais Al-Qarni, hendak menuruti Abdullah bin Abbas, ini 100 rakaat 100 sujud setiap malam. Nah, itu berapa rakaat itu? Itu 100 sujud, berarti bagi 4 lah, sekitar berapa tuh? 1000 sujud, 100 sujud. Imam Ahmad bin Hanbal 300 rakaat semalaman. Uwais Al-Qarni kadang-kadang sini 2 rakaat aja, cuman khatam Quran. Ada juga nang sujudnya lawas. Kayak kita sujud lawas terguling badannya selajur. Ada juga nang rukunya lawas. Nah, itu macam-macam ibadatnya. Jadi pian di rumah kalau sudah ibadat sunnah itu mana nang nyaman. Nyaman misalnya banyak ibadatnya, udah itu ditungguli. Atau diseling-selingi, misalnya hendak 2 rakaat aja cuman
Kada banyak baca Quran, kada hafal misalnya Quran, atau hafal kada banyak, tinggal separuh aja misalnya hafal. Anda kayak Quran di hadapan, olah mejanya yang tinggi itu ada di masjid ada kita ini ada di masjid, ada masjid di mana tuh, di HKSN Qaryah Thayyibah, Qurannya ganal. Jadi setiap subuh maghrib isya subuh itu baca Quran. Rakaat pertama di halaman kanan, rakaat kedua di halaman kiri. Nah, di rumah bagus tuh, mau menyikit anak sama tahajud. Jadi ganal kan Qurannya, cari nang ganal namanya nang harus nanti kalau melihat gitu kan. Nah, terserah kalau untuk urusan ibadah di rumah, atur mana nang nyamannya, cari tempat. Kalau perlu di rumah tuh ada tempat khusus, perlu ganal-ganal. Sekira sejadah tuh kawa tebentang kan. Kada perlu nang kamar be istilah dosan halwat, udah perlu. Cari arah di mana kiblat. Nah, itu. Sebab di rumah itulah kita ingin bermesraan dengan Tuhan kita. Kita curhat, jika orang ini kan curhat, mengadu kepada Allah. Innama athku bathi wa huzni ilallah. Hanya saja aku tumpahkan semua keduka citaan dan perkaraku, urusanku, masalahku illallah, kepada Allah. Namun para masyayikh, para guru itu, mereka bisa menunjukkan jalan dan tempatnya, karena ia adalah masalah tajalli ini amrun dzauqiyun, masalah pengrasa. Masalah pengrasa ini apa ngarannya, asam Jawa nyaman bener yun asam Jawa ini kawan ulun bagi nyaman kalau pian kalau kawan kecuali pian minum juga. Nah, itu maksudnya. Sama dengan ma'rifat, sama benar. Kada kawan dibagi, kenapa? Jangankan lawan murid atau lawan kawan, lawan anak aja kada kawan. Lawan bini nang sakalambu satilam kan kada kawan. Lakinya ma'rifat bininya, ketujuh makan ketupat. Lain. Nah, mudah-mudahan kita dapat beratan, mudah-mudahan. Ada doa yang diamalkan oleh Habib Abdullah Al-Haddad. Ada tadi ulun baca, ulun jamak akan tadi apa doanya? Allahumma akhrij min qalbi kulla qadarin lid dunya wa kulla mahallin lil khalqi yamilu bi ila ma'siyatika aw yushghiluni an ta'atik aw yahullu baini wa baina at-tahaqquq bi ma'rifatika al-khassah wa mahabbatika al-khalisah. Jadi dibaca setiap selesai sholat fardu, minta kepada Allah agar jangan sampai ibadat ini dihaur atau disibukkan dengan urusan dunia, urusan keluarga, ataupun urusan hawa nafsu kita. Mudah-mudahan selamat, mudah-mudahan Allah Ta'ala memberikan ilmu yang nafi' kepada kita dan amal yang makbul, dan mudah-mudahan Allah luaskan rezeki kita yang halal. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. يا رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم انفعنا بما علمتنا. ربنا انفعنا بما علمتنا. ربي علمنا الذي ينفعنا. ربي فقهنا وفقه أهلنا وكرابة لنا في ديننا وحال القدر والأنثى والذكر. ربي وفقنا وفقهم لما ترتدي قولا وفعلا كرما ورزق الكل حلالا دائما وخلا أتقيا علما نهضى بالخير ونكفى كل شر. ربنا اصلح لنا كل شؤون وأقر برضا منك العيون واقضي عنا ربنا كل الديون قبل أن تأتينا رسل المنين وفي رسل أنت أكرم من صدر وصلاة الله تغشى المصطفى
من إلى الحق دعانا والوفاء بكتاب فيه للناس الشفاء وعلى الآل الكرام الشرفاء وعلى صحب المصابه الغرار اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسارع في رضاك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك وحسبنا الله نعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين.